tersesat di kuburan, muter-muter di dalam pemakaman gara-gara dia tak mengucapkan salam kepada ahli kubur. Dia tidak bisa pulang. Setiap mau pulang muter lagi ke kuburan. Setiap mau pulang muter lagi ke kuburan. Akhirnya dia bingung muter-muter di area pemakaman. Kemudian dia sadar bahwa ternyata dia gara-gara lupa tidak membaca salam kepada ahli kubur. Karena setiap dia pulang dan pergi kerja selalu melewati kuburan. Dan setiap dia melewati kuburan itu dia selalu mengucapkan salam kepada ahli kubur. Nah, kali ini dia lupa tidak membaca salam kepada ahli kubur. Kemudian dia diingatkan oleh Allah. Dia lupa rumahnya, muter-muter lagi ke kuburan, ke area pemakaman. Ini tandanya orang baik. Orang baik itu kalau dia lupa sekali saja, maka langsung diingatkan oleh Allah. Berbeda dengan orang yang memang sudah bebal hatinya. Setiap saat dia melewati kuburan tapi enggak pernah mengucapkan salam kepada ahli kubur, maka dia ya tenang-tenang saja. Karena memang hatinya sudah bebal, tidak mungkin dia langsung diingatkan. Jadi banyak sekali kisah di dalam Al-Quranul Karim maupun kisah dari para sahabat dan tabi'in. Orang itu kalau sudah terlalu banyak dosa, hatinya sudah bebal. Melewati kuburan diam saja, padahal ahli kubur itu menanti salamnya dia. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa enggak tahu bahwa ahli kubur itu menanti ucapan salam darinya, dia walaupun toh lalu lalang melewati areal pemakaman enggak pernah ucap salam dan tidak pernah ditegur. Nah, sedangkan wanita ini dia setiap lalu lalang melewati area pemakaman, dia selalu membaca salam kepada ahli kubur. Sekali saja dia lupa, ternyata langsung diingatkan. Dia bingung tidak tahu rumahnya, muter lagi ke area pemakaman, muter lagi ke area pemakaman. Akhirnya dia sadar, oh ternyata saya tadi itu lupa tidak membaca salam kepada ahli kubur. Makanya dia segera membaca salam kepada ahli kubur dengan ucapan Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum la lahiqun antum lana faradun wa nahnu lakum taba' as'alallahu lana wa lakumul afiyah. Ini adalah salam yang panjang. Tetapi kalau nggak bisa salam yang panjang, minimal ya mengucapkan Assalamualaikum ahlat diyar, Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin. Gitu aja sudah cukup. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin. Ini adalah adab, etika ketika sebagai orang hidup. Kita sebagai orang hidup tatkala melewati area pemakaman kaum muslimin, ya kuburan orang-orang Islam, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Karena seluruh penduduk ahli kubur tersebut merasa senang. Apalagi kalau misalnya melewati area pemakaman tersebut pas hari Jumat, maka minimal ucapkan Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal mu'minat, begitu saja sudah bagus. Nah, ini orang zaman sekarang sudah mati hatinya, bebal hatinya, sehingga dia tidak merasakan bagaimana orang-orang yang di areal pekuburan itu menunggu salam darinya. Karena orang yang telah wafat meninggal dunia itu rohnya lebih tajam, bisa mengetahui apa saja. Berbeda dengan orang yang masih hidup karena terhalang oleh jasadnya, maka penglihatannya ya terbatas oleh panca inderanya doang. Berbeda dengan orang yang rohnya itu sudah lepas dari raganya. Oleh sebab itulah tatkala kita melewati areal pekuburan, areal pemakaman, dan pemakamannya itu pemakaman orang Islam, maka minimal ucapkan Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin. Minimal seperti itu. Nah, orang zaman sekarang enggak. Melewati areal pekuburan, bahkan duduk di atas kuburan. Ada satu hadis, daripada kita duduk di atas nisan atau di atas kuburan, lebih baik kita duduk di atas bara api. Itu ada hadisnya begitu.
Oleh sebab itulah tatkala kita misalnya mengantarkan jenazah orang yang wafat meninggal dunia, para pentakziah ini nggak boleh sembarangan. Para pentakziah itu kan menghantarkan satu mayat ke kuburan, tetapi dia menginjak-injak kuburan orang lain. Ini dosa. Apalagi dia duduk sembarangan di atas kuburan orang lain, itu dosa. Jadi orang yang meninggal dunia itu hampir sama dengan kita. Kita sama, bahkan mereka lebih sensitif. Karena banyak sekali kisah di dalam kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh itu disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak tabi'in yang nggak sengaja sholat 2 rakaat di samping kuburan, ya nggak sengaja. Tiba-tiba terdengar langsung suara ya dari dalam kubur, suara itu. Dia mengatakan, ilaika anni la tu'dhini, ilaika anni, menjauhlah dariku, janganlah engkau menyakiti aku. Karena orang yang mati itu kepingin sholat tapi nggak bisa. Jadi ternyata ada orang yang sholat di pinggir kuburan. Sholatnya 2 rakaat. Nah ternyata penghuni kubur itu merasa iri kepengen sholat 2 rakaat, tapi nggak bisa. Jadi antum qaumun ya ta'lamuna, antum qaumun ya'maluna wala ya'lamuna, ya'maluna wala ya'lamuna. Kalian adalah suatu kaum yang masih hidup ini, yaitu bisa beramal, tapi kalian tidak mengetahui. Sedangkan kami qaumun nahnu qaumun, kami adalah suatu kaum, na'lamu, kami mengetahui, wala naqdiru an na'mala, dan kami adalah orang kaum yang sudah mati itu, kami mengetahui segalanya tapi kami tidak mampu berbuat apal-apal apapun. Ya itulah. Oleh sebab itulah banyak sekali ya kisah-kisah dari para sahabat dan tabi'in itu, bagaimana penduduk kubur itu berdialog dengan orang yang masih hidup dalam keadaan setengah sadar, setengah tidur begitu. Oleh sebab itulah sekali lagi minimal kita sebagai orang Islam belajar salam ya kalau kita melewati area pemakaman atau kuburan, dengan ucapan salam yang agak luas, agak panjang, agak lengkap, yaitu assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun autum lana faratun wa nahnu lakum taba'. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Salam sejahtera wahai kalian penduduk negeri, dari orang-orang mukmin laki-laki dan orang muslim, dan insyaallah kami akan mengikuti kalian, karena kalian adalah sebagai pendahulu kami, sedangkan kami akan mengikuti kalian. Aku minta kepada Allah dan untuk kalian suatu afiah. Demikian, silakan diamalkan insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu taala a'lamu bishawab.